Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo pecinta film Donghua. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Orang yang ditunjuk oleh lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Meskipun tingkat kultivasi senior sangat tinggi, itu tidak berarti kamu dapat memerintah sekte awan putihku." Sesaat kemudian, wanita tua itu dibuat terkejut bukan main. Ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Token roh leluhur!" Pria parubaya di samping wanita tua itu juga dibuat tercengang oleh kemunculan token tersebut. Ia segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. "Karena senior memiliki token roh leluhur, kami harus patuh. Tetapi apakah senior yakin bahwa Anda ingin menggunakan token roh leluhur agar semua kultivator formasi jiwa dari sekte awan putih membantu murid Anda mengalami domain?" Ucap pria parubaya itu. Lelaki tua itu mendengus dingin pada lelaki parubaya itu. Ia berkata, "Tentu saja. Sekarang, hentikan omong kosong ini. Kau, keluarlah." Setelah itu, ia menunjuk ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu merenung sejenak dan mengangguk dengan hormat. Dia melangkah maju, menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, "Kamu memiliki guru yang baik. Jika aku memiliki kesempatan untuk mengalami domain ketika aku mencoba mencapai tahap pembentukan jiwa, jalanku akan jauh lebih mulus." Energi spiritual berwarna merah muda melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Energi itu berhenti 3 inci di depan Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. "Rasakan secara perlahan wilayah kekuasaanku," teriak wanita tua itu. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritual dan jiwa baru lahirnya memperoleh sedikit kemalasan. Saat aura pembunuhnya dan tekadnya untuk berkultivasi mulai memudar, Wang Lin merasa mengantuk akibat sensasi itu. Seolah-olah tidak ada yang berarti di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, bola aura pembunuh terbang keluar dari tas penyimpanannya dan memasuki tubuh Wang Lin. Tak lama kemudian, aura pembunuh yang kuat menyelimutinya seperti seember air dingin yang disiramkan kepalanya. Aura pembunuh itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita tua itu terkejut. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan mengambil tas merah muda itu. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Jika bukan karena bola aura pembunuh, dia pasti sudah benar-benar kehilangan dirinya di wilayah wanita tua itu. Perasaan seperti ini sangat menakutkan. Selain rasa takut yang awalnya dia rasakan terhadap para kultivator formasi jiwa, sekarang ada sedikit kewaspadaan ekstra. Wanita tua itu menatap Wang Lin, lalu mundur dan tidak berbicara lagi. Sedangkan lelaki tua itu, matanya lurus menatap laki-laki berpakaian biru hijau kehijauan sembari berkata, "Hei orang tua, wilayah kekuasaanmu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggumu lagi," ucap lelaki tua itu. "Dia tidak bisa menahan wilayahku," ucap laki-laki berpakaian biru kehijauan. Orang tua itu mengangkat alisnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Omong kosong. Dengan adanya aku di sini, bahkan jika leluhur sekte awan putihmu Bayun datang ke sini secara pribadi, aku masih bisa menahannya." Pria berjiwa biru itu tidak berkata apa-apa lagi dan menepuk kepalanya sendiri. Tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di dahinya dan sebuah pedang hitam keluar. Pedang itu berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Wang Lin sama sekali. Wajahnya sangat jelek. Jika dia memiliki bendera pembatas, dia akan dapat memblokirnya. Tetapi dia tidak akan dapat menahannya terlalu lama. Namun Wang Lin tidak takut. Meskipun dia tidak bisa menahan pedang itu, jika ini adalah pertarungan sungguhan, berkat sedikit pembalasan ilahi, semua pembudidaya formasi jiwa akan waspada terhadapnya. Tidak peduli seberapa kuat teknik mereka. Misalnya, terhadap pedang terbang ini, jika Wang Lin mengirimkan sepotong pembalasan ilahi, maka pria berjubah biru kehijauan itu harus memanggil kembali pedang terbang itu. Jika tidak, mereka berdua akan saling membunuh. Domain ini sangat berbeda dari 2 domain sebelumnya. Domain ini seolah-olah membawa sedikit kekuatan surga. Wang Lin segera menyadari bahwa energi spiritualnya sendiri menunjukkan tanda-tanda melemah. Wilayah ini saat ini hanya mengaruhi energi spiritualnya. Jika dapat mempengaruhi kekuatan hidup, maka itu akan menjadi keberadaan yang mengerikan yang menentang surga. Ekspresi kultivator berjubah biru itu polos saat dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu kembali padanya. Pedang itu menghilang kembali ke dahinya saat dia perlahan berkata, "Wilayah kekuasaanku adalah berlalunya waktu," ucap pria berpakaian biru kehijauan itu. "Wilayah yang luar biasa. Jika kalian bisa mencapai tahap wending,
wilayah itu akan menantang surga. Kalian ambil tokennya. Selamat tinggal. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Wang Lin. Dia meraih Wang Lin dan mereka menghilang. Pada saat ini, Wang Lin dan lelaki tua itu sudah berada di ibu kota. Wang Lin memasuki toko dan duduk di dekat perapian. Wang Lin merasa tidak berdaya saat ia meletakkan ketopong jerami itu ke dalam tas penyimpanannya dan berkata, "Teknik senior sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat junior sebelumnya. Aku sangat mengaguminya," ucap Wang Lin. Orang tua itu bernafas dengan berat. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Kamu sudah selesai mengalami domain. Jadi cepatlah mencapai tahap pembentukan jiwa sehingga kamu bisa membuat ukiran kayu itu untukku," ucap laki-laki tua itu. Dia berbalik kemudian pergi. Melihat lelaki tua itu hendak pergi, Wang Lin bertanya, "Benda apakah token roh leluhur itu?" Orang tua itu berbalik. Dia tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, "Sampah itu tidak seberapa. Aku punya banyak di sini. Ini milik Sekte Heaven Escape. Ini milik Sekte Spirit Folk. Ini milik klan iblis raksasa negara kultivasi tingkat 4. Ini milik negara kultivasi tingkat 5. Wang Lin menatapnya dengan heran saat dia memperkenalkan setiap token. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kebanggaan. Seolah-olah benda-benda di tangannya adalah mainan favoritnya. Akhirnya, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan token kosong dan berkata, "Selain itu, aku bisa membuat token untuk sekte manapun untukmu. Hehehe, aku telah menjual token yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kau bisa memeriksa reputasiku jika kau mau. Reputasiku sangat bagus. Bagaimana dengan token kepala sekte-sekte awan putih?" Wang Lin merenung sejenak. Ia menatap lelaki tua itu sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Wang Lin langsung berjalan kembali ke toko dan duduk bersila di samping tungku. Suasana di sekitarnya benar-benar sunyi. Dalam keheningan ini, pengalaman yang dialaminya dengan domain-domain itu berkelebat di benaknya. Ia benar-benar tenggelam dalam mengingat pengalaman-pengalamannya sambil mencoba memahaminya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan mengambil pisau untuk mulai mengukir. Mata Wang Lin menjadi fokus. Saat ini tidak ada yang dapat mengganggu konsentrasi Wang Lin. Apa yang dipikirkan pikirannya dan apa yang dilihat matanya adalah wilayah emosi putus asa lelaki tua itu. Setelah waktu yang lama, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pisau di tangan kanannya patah menjadi 2. Bilah pisau itu terbang kerat dan mengeluarkan suara berdengung. Ukiran itu sudah selesai. Pria parubaya itu tampak seperti masih hidup. Ukiran itu mengandung sedikit emosi putus asa. Namun emosi ini tidak dilepaskan sama sekali. Emosi itu sepenuhnya terkandung dalam ukiran itu. Wang Lin bergumam pelan di dalam hatinya. Ini masih belum cukup. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin menjadi semakin tua. Helaian rambut putih muncul di kepalanya. Punggungnya yang lurus menjadi agak bungkuk dan secara keseluruhan dia tampak seperti telah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukirannya berangsur-angsur berkurang. Dalam 10 tahun terakhir, Wang Lin hanya menyelesaikan 1 ukiran, yaitu ukiran wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun yang lalu. Meskipun ukirannya mirip dengan ukiran pria parubaya itu dan jauh dari sekuat aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap pembentukan jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lainnya adalah lelaki tua berjiwa biru kehijauan. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tampaknya tidak dapat mengukir domain waktu yang berlalu ke dalam ukiran tentang lelaki tua itu. Ia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil apapun. Meskipun dia telah membuat banyak ukiran tentang lelaki tua itu, tidak satu pun dari ukiran itu yang memuat wilayah kekuasaan lelaki tua itu. Pada akhirnya, semua ukiran itu dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin memandangi ukiran milik lelaki tua itu. Ia menghela nafas dan melambaikan tangannya di atas ukiran itu. Ukiran itu berubah menjadi debu. Kemudian dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya saat ia duduk di kursi kayu dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Bengkel besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun menjulurkan kepalanya dari bengkel besi. Ketika melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari ke arah Wang Lin sambil memegang kendi anggur. Setelah menyerahkan anggur itu kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, aku diam-diam mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Wang Lin tersenyum. Ia mengusap kepala anak laki-laki itu sambil mengeluarkan pil seukuran kuku jarinya. Ia melemparkan pil itu ke arah anak laki-laki itu dan meneguknya dari kendi. Anak laki-laki itu segera menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya pada kedua tangannya yang kecil dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini rasanya enak?"
Aku melihatmu meminumnya setiap hari. Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat itu seorang pemuda kekar keluar dari bengkel besi. Orang bisa melihat kemiripan antara pemuda ini dan anak laki-laki kecil di masa lalu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dipenuhi emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Baiklah, minumlah 1 gelas lagi, dan aku tidak akan minum lagi. Dan Yu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Dan Yu menjadi gelap saat dia menjawab, "Penyakit yang sama, itu bukan masalah besar," ucap Dan Yu. Wang Lin diam-diam mendesah. Dia tidak bisa ikut campur dalam kehidupan manusia. Menjadi tua dan sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Dan Yu menikahi putri pemilik toko Zhao, dan anak laki-laki kecil ini adalah putranya. Anak laki-laki itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang, kau masih belum memberitahuku apakah anggur ini rasanya enak atau tidak?" Dan Yu menatap Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Apa yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, melainkan ginseng." Wang Lin menatap Dan Yu. Matanya penuh dengan pujian lalu berkata, "Dan Yu, bawa anakmu pulang. Aku akan jalan-jalan di sekitar toko." Dan Yu mengambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia menaruhnya di dalam toko dan menutup pintu. Kemudian ia berkata, "Kamu sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum saat dia berdiri dan berjalan menyusuri jalan. Sosoknya yang sedikit goyah tampak sudah tua. Wang Lin berjalan menyusuri jalan yang telah ditinggalinya selama bertahun-tahun. Semua pemilik toko tampaknya telah mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon kepada Wang Lin. "Pemilik toko Wang, kamu harus mengerti bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan aku janji. Bulan depan, aku akan membayar sewa." Ini adalah pemilik toko kelontong yang baru pindah 3 tahun lalu. "Benar Tuan Wang, bisnis sedang tidak bagus sekarang. Bagaimana kalau Anda menunggu beberapa hari?" Itulah pemilik penginapan gemuk itu. Suara-suara serupa terdengar dari mana-mana. Ia tak kuasa menahan senyum kecut. Ia tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berutang padanya. Wang Lin sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Ia biarkan saja, apapun yang terjadi begitu saja, dan menganggapnya bagian dari memahami surga. Dari 9 tahun ini, semuanya telah berubah drastis. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Hal ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya ke arah pemilik toko dan berkata, "Saya tidak akan menagih sewa hari ini. Kalian semua boleh pergi." Semua pemilik toko menghela nafas dan pergi. Wang Lin berjalan di jalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, ia tiba di ujung jalan. Namun tepat pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat buruk, dan ada darah segar yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia menunggangi kuda melewati tikungan, dan tepat saat dia melewati Wang Lin, matanya terbelalak. Dia segera menarik ke tali kekang, dan saat kuda itu meringkik panjang, dia melompat turun dari punggungnya. Dia tiba di depan Wang Lin, tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia batuk seteguk darah. Di dalam darah, ada potongan-potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan aku Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja saat melihat orang itu. Orang ini adalah orang yang selalu mengunjunginya di hari libur dan memberinya sejumlah besar uang. Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, katakan padaku. Tuan Wang, yang mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin perlahan-lahan mengerti apa yang telah terjadi. Yang mulia entah bagaimana telah membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar Yang Mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, Yang Mulia bersembunyi di dalam istana. Sang kultivator merasa akan merepotkan untuk memasuki istana. Jadi dia melampiaskan semua amarahnya kepada para prajurit pengikut Yang Mulia. Su Tao sangat pintar. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia langsung lari. Tetapi dia tetap dipukul oleh kultivator itu. Jadi dia panik. Saat itu dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Tepat saat Su Tao berbicara, seorang kultivator muda berjalan di tikungan. Dia tampak sangat angkuh saat berjalan menuju Su Tao. Su Tao menatap Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku," ucap Su Tao, kemudian dia pingsan. Kultivator itu mencibir sambil menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Seketika gas hitam yang tak terlihat oleh mata manusia menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak ke arah Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini jelas sangat kejam karena ia juga melibatkan Wang Lin dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanya seorang manusia biasa, tetapi karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada, maka hubungan mereka pastilah dalam. Jadi sekalian saja dia membunuh mereka berdua. Wang Lin mengerutkan kening.
Jika kultivator ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama ini, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Namun sekarang, kultivator tingkat dasar ini berani melibatkannya dalam serangan itu. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja, dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir nyamuk. Tiba-tiba, tengkorak itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ia menjerit dan tidak berani lagi maju untuk melahap. Ia malah mundur. Namun itu belum cukup. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suli Gua muncul dan melahap tengkorak itu. Dia mengunyah tengkorak itu dengan keras sebelum menelannya, dan kemudian menatap kultivator kecil itu dengan tajam sebelum perlahan menghilang. Wajah kultivator kecil itu merah dan memuntahkan darah segar. Tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil itu lari ketakutan. Wang Lin menatap dingin sosok yang melarikan diri itu. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia biasa dan tidak ingin membuang-buang tenaga untuk masalah kecil ini. Hanya beberapa saat yang singkat telah berlalu antara kedatangan dan kepergian kultivator kecil itu. Ia berjalan masuk ke sebuah toko kelontong. Begitu ia masuk, penjaga toko itu segera datang menyambutnya. Wang Lin menunjuk Su Tao yang pingsan di jalan dan berkata, "Pemilik toko, tolong panggil 2 pekerja untuk membawanya ke toko saya," ucap Wang Lin. Penjaga toko kelontong itu ragu-ragu sejenak. Dia berkata kepada Wang Lin, "Penjaga toko Wang, kita bahkan tidak tahu apakah orang ini masih hidup atau sudah meninggal. Mari kita laporkan ini kepada petugas. Kalau tidak, kamu mungkin akan mendapat banyak masalah," ucap pemilik toko itu. Wang Lin tersenyum, ia menepuk bahu pemilik toko dan berkata, "Jangan khawatir, carilah seseorang untuk menggendongnya." Setelah itu, dia berbalik dan perlahan berjalan menjauh sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Penjaga toko itu melihat ke belakang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Orang yang baik." Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik. Setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, "Anak kedua dan ketiga, keluar!" dan membawa orang itu ke toko penjaga toko Wang. Sesaat kemudian tubuh Su Tao sudah berada di dalam toko Wang Lin. Jika dia tidak menolongnya, Su Tao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mempertimbangkan betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling rendah dari kantong penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Tao. Pada saat ini, meskipun ada angin sepoi-sepoi, suara gemerisik di daunan teredam oleh suara terbang. Kultivator kecil yang melarikan diri itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan batuk darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari ke dalam. Beberapa kultivator yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator kecil itu. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Saudara Magang Junior, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menyebabkan luka yang begitu parah padamu?" Kultivator kecil itu mendorong orang itu ke samping dan berkata, "Saya perlu bertemu dengan guru." "Guru? Apa-apaan ini?" Seorang pria parubaya keluar dari dalam kuil. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat. Tetapi setelah diamati lebih dekat, dia tampak sangat berwibawa. Saat orang ini muncul, semua kultivator yang tengah berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. "Guru, seseorang telah menghancurkan roh pelindungku dan merusak jiwaku. Guru, tolong balaskan dendamku," ucap kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar itu melambaikan tangan kanannya dan berkata perlahan, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Kultivator kecil itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi. Kultivator kecil itu terdengar sangat cerdas saat berbicara dan kultivator bertelinga besar hanya mendengarkan dengan diam. "Guru, aku sudah memberitahunya namamu, tetapi orang ini terlalu sombong. Apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran," ucap kultivator kecil itu. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang saat dia menatap kultivator kecil dan berkata, "Apakah kamu yakin bahwa ketika kamu melihat kultivator ini, dia sama sekali tidak memiliki energi spiritual, seolah-olah dia adalah manusia biasa?" Kultivator kecil mengangguk cepat dan berkata, "Iya guru, itu benar. Awalnya saya pikir dia hanya manusia biasa." Mata kultivator bertelinga besar itu memancarkan cahaya aneh. Dia tidak tampak marah saat berkata kepada kultivator kecil itu, "Ikutlah perjalanan bersamaku dan pimpin jalan. Tidak perlu menggunakan teknik apapun, kita akan berjalan," ucap kultivator bertelinga besar. Adapun kultivator lainnya, mereka membicarakannya sebentar, lalu meneruskan kultivasinya. Saat kultivator kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa gurunya selalu bersikap baik selama ini kepadanya, mungkin karena dia adalah murid pribadi gurunya. "Fuer, saat pertama kali bertemu denganmu, kau sedang berkelahi dengan sekelompok anak kecil hanya karena permen. Mungkin kau sudah lupa.
Mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tak dapat menahan diri untuk mengingat masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena gurunya, maka dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah dan dia berbisik, "Aku belum lupa. Gurulah yang membawaku pergi dari sana dan mengajariku kultivasi." Kultivator bertelinga besar mengusap kepala kultivator kecil dan berkata, "Ayo pergi, bawa aku ke orang itu." Kultivator kecil itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati, ia menyimpan permen yang beberapa saat lalu dibelikan oleh kultivator bertelinga besar itu kepada dirinya. Ia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.